Harmony Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Harmony Life bersama saya Soraya Larasati. Kita akan ngobrol santai mengenai tren keuangan anak muda supaya tercapai kehidupan yang harmoni dan seimbang. Topik-topik yang kita bahas yang pastinya terkini dan juga seru bersama narasumber yang kredibel. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin berpartisipasi pada obrolan kami di sini, kalian bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komen IGTV-nya Bank Syariah Indonesia. Nanti kita akan bahas dengan narasumber. Anyway, ada giveaway juga loh buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan pertanyaannya terpilih. Ada saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Luar biasa ya. Belum apa-apa udah dikasih modal dulu dari Bank Syariah Indonesia. Nah, yang pastinya ngomong-ngomong soal narasumber nih, obrolan kita hari ini tentunya kedatangan narasumber yang luar biasa, yang cantik, pintar, pokoknya perfect banget. Siapa lagi kalau bukan Mbak Putri Madarina. Yeay! Kali ini bener nyebutnya Madarina. Masya Allah, bidadari yang bikin terpesona. Aduh, Masya Allah banget deh. Seru banget obrolannya. Dari kemarin kita membahas mengenai keuangan dan investasi anak muda. Nah, kali ini tentunya nggak kalah seru dong. Kita akan membahas mengenai investasi emas untuk anak muda. Waduh, berat nih ya omongan emas ya nih ya. Nah, Mbak Putri, kita ngomongin soal investasi nih ya. Menurut Mbak Putri tuh investasi tuh apa sih nih? Secara umum aja nih, anak-anak muda zaman sekarang kan mungkin masih seru-seruan hobi ya. Jarang yang terpikirkan untuk investasi, banyak tentang status sosial gitu kan, supaya diterima masyarakat. Padahal kan masa depan itu perlu dipikirkan. Iya kan, selain jodoh. Nah jadi sebenarnya investasi itu semua kegiatan kita yang kita lakukan, apapun gitu ya bentuknya, baik itu kita berinvestasi secara materi atau secara waktu gitu ya, atau secara yang lainnya gitu ya. Dan kita mengharapkan suatu hasil yang lebih di masa depan gitu. Pastinya. Contohnya misalnya kita investasi uang, pasti kita mengharapkan ada lebihnya dong di masa depan, bukan mengharapkan berkurang ya kan. Benar. Nah terus yang paling penting juga investasi di diri kita sendiri gitu. Kita berharap nanti dengan apa yang kita keluarin, misalnya kita ikut course atau ikut menambah ilmu ya dengan nonton gitu. Teman-teman kan sekarang lagi meluangkan waktu nih sekarang buat nonton, itu juga merupakan investasi ilmu. Karena kan? nanti akhir acara insya Allah lebih ngerti ya tentang apa yang kita bahas hari ini gitu. Jadi sebenarnya secara general itu investasi lebih kepada semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan di masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih di masa depan. Secara general seperti itu. Nah, bener banget tuh, setuju banget. Jadi harus dipikirkan dari sekarang sebelum terlambat ya kan. Masih muda, jadi berbeda, berkarya ya. Nah, jenis-jenis investasi apa nih yang sebenarnya menarik nih untuk digeluti lah sama kaum-kaum yang muda-muda ini? Dari sekarang yang ada itu memang kita bisa lihat yang paling gampang lah gitu, yang paling kayaknya semua orang tuh punya gitu ya. Tabungan, pasti Mbak Soraya punya dong ya, tabungan. Itu udah minimum banget, itu sebenarnya part of investment gitu. Dengan yang risiko paling rendah gitu ya, nanti kita bakal bahas lebih detail juga ya tentang risiko. Jadi ada tabungan, terus habis itu ada deposito, ada emas yang kita akan bahas juga ya lebih detail hari ini. Ada reksadana, ada saham, ada kalau misalnya kita bahas yang lebih luas lagi ada peer to peer, ada equity crowdfunding, ada ETF gitu ya, itu yang luasnya lah gitu. Jadi sebenarnya optionnya banyak sekali gitu. Nah sebenarnya aku pengen juga nih kayak apa ya, menambahkan pentingnya kita tuh investasi dari sekarang gitu. Benar. Jadi ada teori namanya compounding interest, Mbak Soraya, di mana ketika kita berinvestasi lebih awal, kita punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih panjang di masa yang akan datang gitu. Jadi berbeda ketika ada teman-teman yang memulai investasi dari usia 20-an atau bahkan usia yang lebih muda gitu dibandingkan usia aku yang udah masuk ke 30 nih. Jadi udah ada jenjangnya jaraknya 10 tahun ya. Benar. Nah, itu aku kehilangan opportunity
kesempatan gitu untuk menginvestasikan uang aku lebih awal gitu kalau aku baru mulai sekarang. Jadi teman-teman yang masih usianya masih muda gitu, jangan ditunda lagi nih masalah investasi karena ada compounding interest itu yang kita bisa kehilangan kesempatan kalau kita nggak mulai dari awal. Iya, makin cepat makin baik. Bener. Ya. Jangan sampai kelewatan gitu, Iya. ketinggalan apalagi ya. Nah ngomong-ngomong nih ya kan banyak orang untuk berinvestasi tuh banyak yang takut sebenarnya. Nah pengen tahu juga nih supaya mungkin anak-anak muda tuh berhati-hati. Apa sih investasi yang baik dan yang high risk, high return tuh apa kira-kira? Jadi biar mereka tuh yaudah deh aku pilih yang ini aja lebih safety lah intinya. High risk, high return gitu. Nah sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya ya? Iya. Benar, nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena itu adalah ekspektasinya. Jadi high risk-nya tuh udah pasti tinggi, tapi return-nya itu baru ekspektasi aja, gitu. Nah, oleh karena itu kan biasanya kita mungkin kemarin ya kita udah bahas gitu kan, mungkin kita lihat di sosial media juga lagi hits tuh investasi yang return-nya kok kayaknya tinggi gitu, tapi jarang terinformasi kalau return yang tinggi itu pasti selalu dibarengin dengan resikonya tuh tinggi juga. Nah, gitu. Dia, resikonya ya. Pasti tinggi, return-nya belum tentu tinggi. Jadi expected return gitu, belum tentu high return gitu. Ada istilah juga nih Mbak Soraya, jangan taruh aset kita di cuma satu aset aja. Karena kalau misalnya aset itu ternyata turun, kita nggak punya backup sama sekali gitu. Jadi kita harus ngatur sedemikian rupa supaya portfolio kita, aset kita secara total tuh seimbang. Bener, gitu. jadi harus kemana-mana ya, dicoba siapa tahu yang ini maju, yang ini mundur nggak apa-apa bisa nutupin. Bener. Gitu. Intinya jangan banyak jajan anak muda, banyak-banyaklah menabung ya kan, biar bisa berinvestasi lebih banyak lagi tentunya. Nah ngomong-ngomong soal investasi yang kayaknya tak lekang oleh waktu nih, investasi yang sebenarnya udah dari zaman dahulu kala, zaman nenek saya, zaman ibu saya gitu kan ya, adalah investasi emas yang tak lekang oleh zaman dan masih diminati nih sampai sekarang nih. Menurut Mbak Putri nih, gimana kira-kira sih investasi emas untuk anak muda? Cocok nggak sih? Kayaknya kan identiknya terlalu klasik gitu ya. Gimana tuh Mbak? Nah sebenarnya investasi emas itu adalah salah satu aset yang paling ini ya, paling liquid gitu, investasi emas. Kenapa? Karena ketika kita misalnya kita pegang emas gitu, emas batangan gitu, dan ternyata kita butuh uangnya gitu. Nah ketika kita butuh uangnya, maka kita bisa datang aja gitu kan, simply misalnya kalau yang dari nenek kita gitu ya sampai sekarang itu bisa dilakukan gitu sebenarnya, kita bisa datang ke toko emas untuk mencairkan gitu. Nah itu sebenarnya emas tuh seperti itu, dan yang jelas emas itu harganya so far dari pergerakan history harga dari zaman dulu sampai sekarang itu rata-rata ada di atas inflasi rate-nya gitu. Jadi misalnya kan kita lihat bahwa inflasi kita itu mungkin sekarang per tahun sekitar mungkin 2% sampai 3% gitu ya, 2% lah mungkin ya, 2 sampai 3%. Emas itu biarpun berubah bentuk nilainya masih tetap sama, dan untuk anak-anak muda juga sebenarnya lebih fun, lebih mudah dan lebih relatif aman kalau untuk bisa berinvestasi emas ya. Apalagi kemarin di awal pandemi katanya harga emas tuh sempat melonjak gitu ya, sempat naik banget. Itu kalau bisa tahu itu kenapa ya? Kan emas itu adalah harga komoditas lah gitu, komoditas intinya ya emas, nikel dan segala macam gitu. Nah itu selalu berpengaruh satu sama yang lainnya, berkaitan sama ekonomi. Ekonomi negara kita atau negara Amerika sebenarnya secara global ya gitu. Nah ketika kemarin pas ada pandemi itu kan kegiatan usaha kita kan berhenti semuanya. Tiba-tiba semuanya work from home, lockdown, PSBB, lockdown gitu. Ada ketidakpastian. Nah, ketika ada ketidakpastian ini biasanya yang tadinya investor itu berinvestasi di pasar modal itu jadinya pindah ke emas karena dianggap lebih aman. Seperti itu. Jadi tiba-tiba emas kemarin harganya naik gitu, melonjak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik garisnya lebih panjang lagi, dia nanti akan mengikuti harga yang sebenarnya memang dia pelan-pelan mengikuti rate di atas inflasi itu. Jadi bener ya, intinya tuh emas tuh bikin orang ngerasa safety ya, paling aman dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman ya. Kalau misalnya terjadi krisis atau apa, pasti orang langsung larinya ke emas. Dan udah dipakai juga dari zaman Rasul dulu gitu ya, 1400 yang tahun yang lalu gitu juga udah menggunakan emas gitu. Jadi sebenarnya udah salah satu nilai mata uangnya dulu pakai emas kan ya? Iya betul, sempat dikonversi ke emas gitu, dan salah satu instrumen investasi yang paling lama yang ada di dunia emas ini
udah paling apa ya namanya abadi Paling- lah ya. iya, betul. Abadi, tak lekang oleh waktu lagi, balik lagi nih, tak lekang oleh zaman nih. Iya. Nah berarti nih intinya aku juga pengen tahu deh, penasaran banget, Iya. apakah momen yang tepat pada saat ini, Iya. apalagi buat yang baru mau mulai berinvestasi untuk berinvestasi dengan emas, gimana Oke. tuh? Nah sebenarnya beli emas itu quote unquote selalu nyesel. Selalu nyesel ya? Selalu nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Oh gitu, nyeselnya ke arah positif Nyeselnya karena ya? nyeselnya Positif. kenapa nggak dari dulu Bener. gitu kan. Ketika emas misalnya harganya masih sekian gitu Iya, ya. iya, Misalnya iya. contohnya 2009 itu harganya itu per gramnya itu sekitar 380.000 per 100 gram, berarti 38 juta. Sekarang kan sekitar ya 80-90-an ya, sempat 100 juga gitu. Wow. Meningkat gitu. pesat banget ya? Meningkat gitu, jadi dia memang harganya meningkat seiring dengan waktu, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kapan waktu yang tepat, waktu yang tepat kemarin Kemarin ya. Pas pandemi, awal-awal pandemi. Ya, kemarin pokoknya sebelum sekarang tuh Oh, selalu oke. udah telat gitu kan. Jadi Berarti kalau nggak misalnya besok, hari ini. hari ini ya, kalau kemarin udah nggak bisa balik lagi ya udah hari ini. Oke. Berarti sekarang juga nih. Nah, ngomong-ngomong soal cara investasi emas nih, kan banyak yang belum tahu. Caranya yang konvensional atau beli fisik atau cara modern sih yang lebih aman nih? Oke. Nabung digital gitu. Sekarang kan Nabung apa-apa emas ya, iya, pakai gitu kan, aplikasi pakai lah aplikasi. gitu, lebih praktis gitu. Nah, enaknya sekarang gitu karena udah dimudahkan dengan segala teknologi yang ada gitu. Beli emas itu dulu mungkin kita anggap ya, beli emas itu wah ngumpulin uangnya lama ya kalau kita harus ngumpulin 100 gram gitu kan, 1 gram gitu. Wah, kapan nih kekumpulnya gitu. Dengan ada perkembangan teknologi ini, kita jadi bisa istilahnya membeli emas dengan nominal yang sangat minim. Gitu. Jadi misalnya kita mau nyisihin uang jajan atau misalnya kuliah punya uang tambahan, itu bisa gitu diinvestasikan ke emas. Nah, jadi kalau misalnya di Bank Syariah Indonesia itu dengan nilai minimumnya 50.000 aja lebih murah dong daripada ngopi-ngopi ya kan. Betul. Udah bisa beli emas gitu dan kelihatan gitu. Jadi nanti kelihatan kita tuh udah punya sekian gram gitu di aplikasi dan belinya gampang banget seperti itu. Jadi mudah ya gitu, sambil tidur-tiduran di rumah, sambil nonton TV atau browsing itu kita bisa tetap berinvestasi, produktif banget. Ibaratnya modal jari ya, sama berani menyisihkan uang jajan Iya, sedikit, betul. kita udah mulai bisa berinvestasi emas gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal investasi emas sendiri nih, di BSI sendiri itu kan katanya ada yang cicil emas, ada juga nabung emas. Itu apa sih bedanya sih? Oke, nah jadi di Bank Syariah Indonesia itu sebenarnya ada 3 ya, ada 3 cara kita dalam berinvestasi emas. Yang pertama adalah gadai seperti yang kita tahu ya, mungkin orang tua kita atau nenek kita Iya, gitu ya. betul. Mungkin pasti pernah lah tahu tentang gadai emas, itu sistemnya sama gitu. Jadi misalnya kita punya emas berbentuk logam atau perhiasan, itu bisa digadaikan di bank, dan sebenarnya kalau di bank itu returnnya lebih besar atau costnya lebih sedikit. Seperti itu. Nah, habis itu yang kedua, itu ada cicil emas. Nah, cicil emas itu memberikan kita kesempatan supaya kita itu bisa ngelok harganya di akad, di pas hari kita menjalankan akad gitu. Jadi misalnya hari ini aku mau beli emas gitu, terus aku pengen lock aja, cuma aku belum punya uang sejumlah tersebut. Oke. Gitu. Akhirnya aku buka aplikasinya BSI dan aku decide untuk nyicil emas. Aku udah lock di harga hari ini, dan nanti tiap bulan aku tinggal menyicil sisanya. Oh gitu. Oh, iya, Enak iya. banget jadinya gitu kan. Kita belum punya sejumlah uang tersebut. Misalnya aku mau beli 1 kilo gitu ya. Iya betul. Itu kan harus uangnya besar Iya. banget dan belum tentu ada saat ini gitu Iya kan. gitu, misalnya aku mau nyicil gitu, terus Iya, iya. jadinya bisa ya kita buka aplikasinya, terus habis itu kita tentuin kita mau beli sejumlah berapa gram gitu, dan Iya. kita tinggal cicil aja. Itu yang kedua. Oke, Nah oke. yang ketiga itu ketika kita, aku nih tiap bulan tiba-tiba ada jumlah yang nggak pasti pendapatan gitu, Betul, misalnya betul. dari side job atau Iya, 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 dari hasil jualan online gitu ya. Tapi aku pengen investasi emas, bisa atau enggak? Jawabannya bisa gitu, karena dengan nabung emas itu jumlahnya itu fleksibel. Misalnya kita punya 70.000, 80.000, 120, itu kan jumlahnya nggak pasti dan nggak Betul. sama gitu setiap bulannya gitu kan. Atau mungkin seminggu kemudian ternyata kita punya uang lebih, itu juga bisa langsung dibelikan emas itu gitu melalui yang fitur yang nabung emas.
kalau dari cara konvensional sama cara yang modern kayak Iya. gini sebenarnya lebih yang nyaman yang mana ya sebenarnya? Nah, kalau menurutku sih anak-anak milenial gitu ya, pasti hari gini udah pada jarang ya gitu. Datang gitu sengaja Beli ke toko gitu, emas gitu, batangan. mau beli emas gitu. Biasanya jarang kan. Kita kan pengennya yang simpel ya. Dan Iya, itu iya. yang sebenarnya aku lihat dimudahkan banget gitu dengan adanya fitur dari Bank Syariah Indonesia ini gitu. Jadi teman-teman yang kaum mager gitu tapi Iya, pengen berinvestasi, pengen tetap produktif, itu ya inilah cara yang paling efisien gitu. Jadi bisa investasi dari handphone aja. Jadi udah sebenarnya udah nggak perlu yang konvensional ya. Kalau ada yang modern dan lebih praktis, kenapa nggak yang modern aja? Udah ada aplikasinya, udah ada fasilitasnya, jadi langsung kita gunain aja. Nah, mengenai soal pencairan nih, seberapa fleksibelnya sih sebenarnya pencairan di BSI itu sendiri? Kadang-kadang kan orang mungkin takutnya sulit gitu kan, ditahan-tahan atau gimana, sedangkan butuh nih misalnya untuk apa, untuk biaya pengobatan, sekarang kan lagi banyak penyakit atau biaya apapun yang mereka butuhkan, tuh gimana? Jadi sebenarnya dari sisi liquid atau enggaknya itu sama, itu sangat liquid gitu. Jadi kapanpun kita butuh ternyata gitu ya, tabungan emas kita itu bisa kita cairkan, bisa berbentuk uang juga, bisa kalau misalnya kita sudah sudah nyampe gitu, misalnya kita mau beli 1 gram gitu, terus kita udah nyampe 1 gram itu mau dirubah ke dalam bentuk fisik juga bisa gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau nabung atau nyicil emas secara digital kita nggak bisa pegang gitu ya fisiknya gitu. Kalau misalnya udah mencapai nominal yang atau jumlah yang kita tentukan di awal dan sudah bisa dibuat fisiknya, kita tetap bisa pegang fisiknya seperti itu. Oh, jadi bisa juga ya, nggak berupa saldo aja gitu Iya. ya. Jadi kita kalau pengen langsung dibikin batangan pun langsung kita bisa pegang, kita bisa simpen, atau memang ya udah dititip aja gitu kan ya. Lebih praktis ya. Nah, untuk soal gadai emas sendiri di BSI, kelebihannya gimana tuh? Apakah kena bunga atau apa, gimana kira-kira? Oke, dari sisi cost itu lebih di bawah dibandingkan di pegadaian. Seperti itu salah satu keunggulannya gitu. Dan ya tentunya tadi ya ada fitur-fitur yang menarik juga gitu, di mana yang ada cicil dan nabung gitu. Jadi sebenarnya kita bisa punya opsi yang cukup banyak lah gitu dengan cara kita menabung emas, berinvestasi emas tuh ada optionnya banyak. Nah, aku juga pengen tahu juga nih soal yang katanya di BSI itu ada fitur yang namanya kirim emas. Oh, nah, iya, itu menarik betul. juga tuh hari gini ya gitu kan. Mungkin ada yang mau ngasih kado pernikahan atau mungkin ya mau inilah ngasih buat orang tua gitu kan. Mungkin gak mau berupa sekedar uang gitu kan, pengen soal investasi gitu. Gitu gimana tuh? Mungkin bisa menjelaskan ke anak muda biar tertarik gitu kan. Oh, menarik nih ya kayaknya buat anniversary atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya ya baru aja tuh tahun ini atau tahun-tahun kemarin gitu. Kebetulan sahabat aku tuh ulang tahun dan aku tuh bingung banget mau beliin apa. Akhirnya aku bingung mau beli apa. Jadilah aku kasih emas aja gitu. Terus habis itu langsung, wah ternyata berfaedah ya gitu. Ternyata bisa jadi ide juga gitu buat ngasih ke sahabat kita, ke teman kita, bukan cuma ke keluarga gitu. Dan jadi new culture juga buat kita gitu. Karena kan ya tentu harga emas itu nanti seiring dengan waktu pasti bertambah gitu. Value-nya tuh sangat tinggi seperti itu. Bener ya. Jadi worth it memberikan sesuatu yang berharga untuk orang tersayang ya. Jadi untuk investasi dia atau mungkin malah motivasi baru dia untuk oh iya ya terpikirkan untuk berinvestasi yang tadinya belum terpikirkan. Iya, gitu benar kan. banget. Dan di fiturnya BSI itu juga sangat dimudahkan. Jadi kita bisa kirim emas ke teman kita, Ke teman kita, ke melalui keluarga. aplikasi. Jadi yang belum punya aplikasi BSI, Bank Syariah Indonesia harus segera download ya. Di situ detail sebenarnya yang tadi kita obrolin mengenai cicil emas, nabung emas, kirim emas, atau mungkin mau mencetak emas. Di situ sudah jelas semuanya dan insya Allah terpercaya ya, karena sudah misalnya kalau mau nyetak emas udah dengan Antam juga dan kita langsung bisa pegang fisiknya. Jadi pokoknya harus download aplikasinya. Nah, ngomong-ngomong soal teman-teman nih yang dari tadi penasaran, kemarin kan aku udah share juga ke mereka bagi yang pengen join obrolan kita. Nah, aku udah bilang sama mereka untuk ngirimin pertanyaan nih mengenai investasi emas di anak muda seperti yang sekarang kita bahas ini. Nah, mereka udah banyak yang ngirimin dan terpilihlah pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan langsung dibahas oleh Mbak Putri di sini. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah
Anyway, ini pertanyaan ini dapat hadiah loh, giveaway loh. Enak banget. Saldo tabungan senilai Rp150.000. Kurang baik apa dari Bank Syariah Indonesia coba? Jadi dikasih modal dulu buat nabung. Pancingan biar nabungnya lebih banyak lagi, biar bisa lebih banyak investasi lagi, bener kan, untuk masa depan. Nah, pertanyaan dari teman-teman nih, yang pertama nih Put, Kak mau tanya dong, untuk investasi emas itu baiknya dalam bentuk batangan atau perhiasan? Terus apa bedanya? Menarik nih. Kembali lagi kepada tujuan kita tuh apa? Kita mau pakai atau kita mau investasi? Nah, kalau kita mau pakai kan kita nggak mungkin dong pakai logam. Oh iya sih. Ya kan gitu. Kalau misalnya kita mau investasi, ngapain kita punya banyak-banyak perhiasan yang kita nggak pakai gitu. Dan memang kalau perhiasan itu pasti ada ongkos yang lebih mahal karena ada ongkos bikinnya, ada involvement dari human involvement gitu. Jadi ada yang mendesain, ada yang membuat itu jadi benda perhiasan gitu, dan kadarnya itu sebenarnya lebih rendah gitu. Kalau perhiasan, kalau emas logam mulia itu kan 24 karat. Nah, kalau emas yang perhiasan itu tidak sampai 24 karat. Udah dicampur-campur juga. Betul, kadang ada ya. campurannya. Pakai gitu. berlian lah, pakai mutiara apa itu gitu kan. Iya, dan campuran logamnya gitu untuk memproses itu supaya bisa jadi bentuk yang lain. Betul, gitu. betul. Jadi kalau misalnya mau investasi, teman-teman fokus di logam. Betul. Logam mulia. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai sehari-hari, misalnya aku pengen deh butuh kalung, aku mau deh punya satu deh gelang, atau aku mau kasih misalnya teman aku dalam bentuk perhiasan gitu ya, supaya dia bisa pakai gitu, itu boleh. Oke ya, itu jadi catatan juga ya, notes buat para wanita-wanita di luar sana. Kalau mau dikasih investasi dari pasangan hidup, minta yang batangan, oke? Biar lebih jelas ya ke depannya. Oke, nah pertanyaan lagi nih dari teman-teman, banyak loh yang nanya loh sama Putri, katanya penasaran banget soalnya, kayaknya paham banget nih soal investasi anak muda. Nah, halo Kak, saya masih sekolah di SMA, tapi saya mau investasi atau nabung emas. Bisa nggak ya untuk anak masih usia biasanya di bawah umur ya, atau mungkin yang sudah 17 tahun udah punya KTP gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Mungkin kan uang jajannya anak SMA kan masih terbatas ya. Dan mungkin belum punya penghasilan tambahan. Belum tentu udah jualan online gitu. Kira-kira mungkin nggak tuh Put? Oke, nah jadi buat teman-teman nih yang masih SMA, udah punya KTP itu lebih bagus ya. Karena bisa langsung buka rekening BSI dan bisa langsung investasi emas. Pertanyaannya itu kan bisa atau enggak gitu ya. Jawabannya bisa banget, karena investasi emas di BSI itu mulai dari 50.000. Tuh, terjangkau banget. Terjangkau banget. Kita lebih murah investasi emas dibandingin ngopi-ngopi. Benar, ya benar. Nah, buat teman-teman gitu, tadi yang penanya juga masih di jenjang SMA ya. Jenjang pasti SMA. kan dapat uang jajan, mungkin dapat uang THR gitu. Siapa tahu juga udah mulai kecil-kecilan jualan online. Ada pendapatan yang bisa disisihkan gitu dari dini, itu udah bisa banget untuk mulai investasi emas. Bener banget ya, jadi yang udah punya KTP langsung bisa buka rekening di Bank Syariah Indonesia, bisa langsung download aplikasinya, bisa lihat di situ minimal 50.000 udah langsung bisa nabung emas. Atau mau cicil emas juga boleh, seperti yang tadi kita udah jelaskan cara-caranya seperti apa, detailnya bisa dilihat di aplikasinya BSI. Atau yang belum punya KTP juga bisa buka rekening BSI gabungan sama orang tua. Jadi orang tuanya lebih trust kalau ngasih apa-apa ya. Uang jajannya diperbesar buat investasi emas, betul? Luar biasa. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang menurut aku juga menarik nih ya. Apa yang harus diperhatikan saat ingin membeli atau menjual emas biar nggak rugi? Banyak orang kan yang takut nih kalau mulai berinvestasi dengan kerugian yang akan dia alami. Tapi dengan investasi emas, ada nggak mungkin tips dan triknya supaya nggak rugi? Oke, nah ini aku kasih satu tips gitu ya buat teman-teman yang mau berinvestasi emas. Caranya gimana sih gitu kan supaya kita tentunya pengen untung dong kalau investasi. Nah, kita harus tahu bahwa investasi emas itu adalah cocoknya untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang mau memastikan bahwa investasi emasnya itu untung, pastikan bahwa kita berinvestasi emas walaupun jumlah nominalnya sedikit ya, sedikit-sedikit kita beli, tapi kita aim gitu, kita fokusnya untuk jangka menengah atau jangka panjang. Iya, jadi jangan buru-buru dicekin terus ya, dikit-dikit cek udah berapa nih harga jual, harga beli hari ini, kira-kira untung nggak rugi, capek kayak gitu. Kalau investasi emas ibaratnya nothing tulus ya, udah kita invest aja dulu, jangan buru-buru dilihat, mudah-mudahan kira-kira mungkin enaknya berapa? Setahun, 2 tahun untuk bisa
cek lagi atau gimana Put? Ada jangka waktu tertentu? Oke, nggak? sebenarnya kalau Menengah kita dan mau panjangnya? ngecek aja Iya, gitu, mungkin bisa sebulan sekali dicek gitu ya, Sebulan. untuk cek harganya gitu Iya, ya. iya. Sekarang harga emas berapa sih gitu? Benar. Siapa tahu misalnya ternyata harga emas lagi turun Iya. gitu, kayak sekarang nih, gitu. Lagi turun dan kita punya kesempatan untuk beli. Jadi untuk ngecek harga sebulan sekali aja, jangan Cukup. tiap hari ya, Iya. buang-buang kuota. Bener. Yang pasti investasinya sangat baik dan relatif aman dengan investasi emas. Nah itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan. Yeay, dapat saldo tabungan Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Bisa langsung diinvestasikan ya Ke kan emas ya. di aplikasinya BSI untuk investasi emas. Luar biasa loh. Siapa tahu nanti tahun depan, 2 tahun, 10 tahun lagi naik ya kan? Iya, insya Makanya tapi Allah. jangan cuma sekali dong ya nabungnya. Rutin. Harus rutin, harus konsisten. Investasi itu tidak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses dan konsistensi. Oke, jadi hari ini aku menyimpulkan ya, investasi itu adalah sebuah aset untuk masa depan yang pastinya buat jaminan finansial ke depannya itu lebih safety ya. Jadi buat kamu yang mau mulai tuh kalau bisa mulai sejak dini ya sekarang kalau bisa mulai, karena di usia yang dini ini justru resiko-resikonya lebih sedikit dibandingin kalau nanti usianya sudah lanjut gitu pastinya. Dan investasi emas adalah salah satu pilihan yang paling tepat buat kamu untuk mulai berinvestasi, karena seperti yang tadi Putri bilang juga bisa juga jadi sumber keuangan darurat karena mudah dicairkan, resikonya juga kecil, stabil, terus yang pasti bisa buat investasi jangka panjang. Iya. Karena kan masih muda nih ya kita yang masih umur belasan tahun, 20-an kan kita berpikiran pasti untuk jauh ke depan. Dan yang pasti modalnya juga fleksibel, bisa disesuaikan dengan penghasilan kamu atau mungkin pendapatan kamu pada saat ini. Nah, untuk info lebih lengkapnya mengenai produk investasi emas bisa teman-teman langsung cari di semua channel sosial medianya Bank Syariah Indonesia. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube-nya, dan juga ada di websitenya Bank Syariah Indonesia. Nah, kita juga akan membahas tentunya yang bakal lebih seru lagi di episode berikutnya nih. Mungkin teman-teman yang belum ikut berpartisipasi pada episode kali ini mau mendapatkan giveaway dari Bank Syariah Indonesia, bisa banget. Karena di episode berikutnya kita akan membahas mengenai lika-liku keuangan pasangan muda nih. Kita akan membahas bagaimana mengatur keuangan keluarga baru atau keluarga muda kayak kita sih Put gitu kan, mungkin baru banyak yang nikah. Gimana sih cara ngatur keuangan yang baik biar keluarganya tuh maksudnya kedepannya kesejahteraannya lebih terjamin. Wah, itu akan dibahas tuntas sama Putri Madarina. Ya, jangan lupa ya kirimkan pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin di kolom komen IGTV-nya Bank Syariah Indonesia. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Kalau begitu bahasan kita hari ini berakhir sampai sini aja. Terima kasih Putri sudah memberikan insight-insight yang luar biasa seperti biasa, memotivasi saya juga untuk berinvestasi emas dan mudah-mudahan juga menginspirasi buat teman-teman di rumah untuk segera berinvestasi sejak dini. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Soraya Larasati dan Putri Madarina. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.